baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik, sebelum kegiatan coaching ini kita laksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, yang pertama pada penilaian coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching Ibu nanti merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan proses coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah terkait dengan present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, yang kedua ya Bu ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah terkait dengan mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya menjadi ada secara kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif juga saya akan lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata-kata kunci yang coaching berikan. Demikian. Yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Bu Septi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke. Kegiatan praobservasi sekiranya sampai di sini dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya semangat selalu. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Saya dengar Bu Hati ada yang ingin disampaikan. Betul Ibu? Iya Bu, betul. Sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sekali curhat sama Bu Septi, bercerita sama Bu Septi. Iya baik. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Apa yang menjadi kegundahan Bu Hati yang mau disampaikan kepada saya? Silakan Ibu diceritakan. Terima kasih Bu Septi. Begini ya Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan kok dari tahun ke tahun kayaknya tidak ada perubahan dalam pembelajaran. Saya ingin menyampaikan pembelajaran yang masih menggunakan bentuk metode konvensional. Saya lihat masih menggunakan metode ceramah terus. Padahal kan kita ketahui ya, kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang itu teknologinya sangat pesat. Jadi guru kalau bisa adanya perubahan, jangan mengandalkan metode konvensional terus-menerus. Itu Bu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Begitu. Jadi kalau saya garis bawahi nih ya Bu, permasalahan Bu Hati ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolahan yang sekiranya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kurang bervariatif, medianya juga model pembelajaran masih model yang lama gitu. Baik. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan sekarang ini,
apa sih yang ingin Bu Hati harapkan? Dari percakapan hari ini saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah. Jadi khususnya dalam hal pembelajaran, untuk pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu, Bu. Baik. Jadi yang Bu Hati inginkan adanya perubahan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Hati lihat atau dapatkan? Saya ingin sekali adanya perubahan, misalnya gini Bu, penyampaian metodenya dalam pembelajaran harus bervariatif, inovatif. Misalnya kan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pengajaran ya Bu ya. Contohnya menggunakan kuisi seperti itu, presentasi menggunakan PowerPoint mungkin ya, lebih baik daripada hanya mengandalkan metodenya ceramah dan metodenya menggunakan media. Jadi kita kalau pembelajaran lebih bervariatif, jadi kita tidak ketinggalan zaman seperti itulah Bu. Oke, baik. Dari yang Bu Hati sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasi metode, model, dan variasi media itu bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang ideal ya Bu ya. Berarti pembelajaran yang ideal itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Hati sekarang ini itu kira-kira berada di level berapa nih Bu? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya ya Bu ya, sepertinya masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah ini masih banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk menuju level tinggi kayaknya agak sulit, sehingga masih ya di level 5 lah Bu. Oke, berarti dalam kondisi seperti sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Iya. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih agak sulit, jadi saya menginginkan ke level 7 mungkin bisa dilakukan perubahan seperti itu. Iya, baik. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Hati lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya masih memikirkannya, sih ada rencana ya Bu. Tindakan yang bisa saya lakukan mungkin seperti kegiatan mentoring gitu ya. Sepertinya pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara personal ya Bu. Bergantian lah begitu Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Hati terapkan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Demikian. Kalau menurut saya sih mungkin mentoring. Mungkin nanti saya konsultasikan dulu ya Bu ya. Konsultasikan dengan membuat sebuah kegiatan pembelajaran, semacam kegiatan pelatihan. Tujuannya sih untuk peningkatan guru, khususnya dalam penyampaian pembelajaran dengan media-media yang bervariatif seperti itu. Baik. Nah, ya berarti di sini Bu Hati sudah merencanakan dengan mentoring ataupun pelatihan kepada rekan sejawat. Nah, di sini menurut Bu Hati yang sekiranya proses pelaksanaannya lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya sih ya mentoring ya Bu ya. Karena kalau pelatihan perlu persiapan yang matang gitu. Waktunya tidak sebentar, juga biayanya juga mencari narasumber ya Bu ya, yang harus berkompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman sih antara guru mentoring ya Bu. Iya, oke, mentoring ya Bu. Iya. Di sini. Nah, untuk kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Hati membutuhkan support atau bantuan siapakah begitu? Bagaimana Ibu? Ada sih ya pastinya. Nanti saya akan meminta bantuan jelasnya itu kepada rekan guru yang memang mereka itu kalau muda pasti lebih ahli IT-nya ya Bu dibandingkan saya sendiri dalam menerapkan pembelajaran metode yang bervariatif. Begitu Bu Septi. Jadi Bu Hati ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Bu ya. Kapan nih kiranya Ibu akan melakukannya rencana ini? Insya Allah Ibu, insya Allah secepatnya. Mungkin minggu depan saya akan mencoba untuk berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat, rekan guru, dan mencoba melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. Seperti itu. Oke Bu Hati, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang sudah Bu Hati dapatkan?
Alhamdulillah melalui percakapan ini saya jadi memiliki gambaran ya Bu, gambaran tentang bagaimana sih melaksanakan kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan guru di sekolah dengan memiliki keahlian dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti itu. Ya, Alhamdulillah Bu Hati sudah memiliki gambaran terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik, saya tunggu nanti ya Bu ya, kabar dari Bu Hati setelah melakukan mentoring, dan saya juga sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Hati. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Hati untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, terima kasih sekali Bu Septi yang mau meluangkan waktunya. Saya bisa mendengarkan keluh kesah saya, dalam mudah-mudahan saya bisa bermanfaat, bisa menjadikan perubahan di sekolah saya menjadi pembelajaran yang bervariatif. Sama-sama Ibu. Nah, mungkin lain kali kalau Bu Hati ingin ada sesuatu hal yang diceritakan lagi, bisa langsung menghubungi saya. Siap-siap Bu, semangat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih lagi ya Bu Septi ya. Iya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat menjadikan manfaat dan kita dapat ngobrol di kesempatan yang lain. Begitu saja ya Bu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, tadi Bu Septi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Hati ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah selesai Ibu. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Septi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dari alur Tirta tersebut saya dapat menggali kunci untuk bercerita tentang permasalahan yang dihadapi dan menumbuhkan solusi-solusinya. Demikian Ibu. Iya Bu, menurut saya ya Bu, saya kan di sini selaku observer ya Bu. Proses coaching yang berlangsung itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Di sini Bu Septi juga sudah mencoba menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hati sehingga Bu Hati dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Hati hadapi ya Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah melakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, saya ingin lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi tentunya Bu. Demikian Bu. Begitu ya Bu, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Amin, amin Bu. Observasi kita hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hati. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, saya baik. Hati sendiri ya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Ibu, Bu Fitri hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, betul. Oke, sebelumnya sebelum melakukan proses coaching ya, akan ada sedikit yang saya bicarakan dulu, boleh Bu? Monggo Bu, boleh. Jadi nanti gini Bu, antara coaching dan coach akan saya amati dengan saya nilai dengan menggunakan rubrik penilaian seperti ini. Apakah penilaiannya sudah sesuai dengan alur Tirta
ataukah sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Mungkin nanti saya jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan proses coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi gitu Bu. Mungkin sebelumnya dilakukan observasi dan ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dengan proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya pada proses coaching kali ini itu pastinya tentang kompetensi inti coaching ini Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tadi terdiri dari kehadiran penuh ya Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, Iya betul Bu. Kira-kira di antara ketiganya manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu inginkan yang dilakukan observasi pada hari ini Bu? Spesifikasi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 kompetensi ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi ya Bu, dan coaching tersebut tahu langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Seperti itu Bu. Baik Bu, jadi indikator tercapainya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya, permasalahannya ya Bu ya. Jadi terima kasih ya Bu atas jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, kembali ke sini ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan ke coaching saya ya Bu ya. Silahkan Terima Ibu. kasih Bu Hati. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Oh iya Bu, Bu Septi, saya dengar Bu Septi mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan tentang apa ya Bu? Iya Bu, jadi di sini saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang saya hadapi di sekolah, begitu Bu. Baik, kita ada waktu 15-20 menit saja ya Bu ya. Silakan Bu Septi mau menceritakan apa ya? Oke, jadi begini Bu, saya ingin membicarakan terkait permasalahan saya di kelas. Jadi saya ini merasa agak kurang nyaman dengan perilaku salah satu siswa saya yang bernama Budi Bu. Jadi dia itu memiliki perilaku yang menurut saya kurang sopan, juga kurang menghargai guru, juga teman-temannya. Dia seringkali berperilaku seenaknya, kemudian dia sering berbicara tidak sopan, dan bahkan seringkali mengajak teman-temannya untuk bolos pelajaran Bu. Demikian. Oh, berarti permasalahan dari Bu Septi ini yaitu terkait dengan perilaku siswa yang kurang baik ya Bu? Betul Ibu. Jadi saya merasa sedikit kewalahan dengan perilaku siswa tersebut. Kira-kira nih ya Bu, apa yang ingin Bu Septi dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Bu Fitri, saya mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah yang saya hadapi terhadap perilaku siswa saya tersebut, dan bagaimana caranya saya bisa menjadikan siswa tersebut berperilaku baik dan juga dapat menghargai guru serta temannya, begitu Bu. Jadi Bu Septi menginginkan adanya perubahan perilaku ya Bu ya. Betul. Perilaku pada siswa Bu Septi ini agar
menjadi lebih berganti ya Bu. Benar. Menurut Bu Septi sendiri, perilaku siswa yang baik itu seperti apa Bu? Ya tentunya siswa yang sopan dan santun, kemudian dalam bertutur kata, juga dalam berperilaku, memiliki disiplin positif terkait pembelajaran, juga bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang dia lakukan, serta berempati terhadap sesama dan suka menolong. Kurang lebihnya seperti itu. Baik Bu, dari yang Bu Septi sampaikan tadi ya Bu, perilaku siswa yang terpuji dapat dikatakan ideal pada level 10 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau siswa Bu Septi tadi yang bernama Budi itu tadi posisinya pada level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu ya. Kenapa saya memilih angka 5? Karena dia sering datang terlambat, suka membolos dalam pelajaran, dan sering mengajak teman-temannya untuk berbuat tidak baik, untuk membolos pelajaran juga, sering berbicara tidak sopan, dan juga tidak menghargai orang lain. Padahal di kelas sudah ada keyakinan kelas yang kita susun bersama, dan keyakinan kelas itu pun juga sudah saya buatkan poster untuk dipajang di kelas sehingga semua siswa dapat membacanya, dan saya juga tidak lepas selalu sering mengingatkan kepada siswa tersebut secara lisan. Gitu. Sekarang langkah-langkah apa yang akan Bu Nana laksanakan untuk Budi melakukan sekarang langkah-langkah yang akan Bu Septi lakukan untuk Budi agar Budi tersebut dapat melakukan perubahan diri itu apa Bu? Jadi harapan saya yang pertama, saya akan berarti ya Bu, dalam kondisi sekarang ini menurut Bu Septi level berapa Ibu menginginkan adanya perubahan dari siswa Ibu yang bernama Budi ini? harapan saya sih bisa ditingkatkan sampai ke level maksimal ya Bu, sampai angka 10 gitu. Karena harapan saya si Budi ini kan masih anak-anak, kita masih bisa mengajarinya untuk dalam kebaikan. Di balik itu juga memang ada sebab dari perpisahan orang tuanya yang kemudian menyebabkan ada perilakunya yang menyimpang begitu. Sekarang langkah-langkah yang akan Ibu Septi lakukan untuk Budi melakukan perubahan dirinya itu apa Bu? Yang pertama, saya akan melakukan diskusi bersama rekan guru yang lainnya dalam membahas kendala dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Bagaimana nanti kami menentukan langkah-langkah terhadap Budi. Dan kemudian yang kedua, tentunya saya akan melakukan pendekatan terhadap Budi dengan melakukan bimbingan konseling secara intensif. Oke. Selain berkolaborasi dengan teman ya Bu ya, dengan rekan guru dan melakukan pendekatan dengan si anak tersebut yaitu Budi, itu apakah ada strategi yang lain yang akan Bu Septi lakukan? Mungkin saya akan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya dari kedua belah pihak, karena kedua belah pihak sudah berpisah. Jadi saya akan lakukan konsultasi dengan duduk bersama dengan orang tua, melakukan bimbingan konseling terkait putranya. Oh, berarti di sini dengan seluruh perencanaan yang Bu Septi buat, itu menurut Bu Septi yang sekiranya proses pelaksanaan lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya Bu? Tentunya pendekatan personal terhadap anak tersebut ya Bu. Saya akan mencoba dengan pendekatan yang halus, bagaimana menggali permasalahan yang dia hadapi yang kemudian sekiranya melatar belakangi perilakunya tersebut. Oke, pendekatan personal ya Bu ya. Betul. Nah,
untuk kegiatan pendekatan personal ini, kira-kira Bu Septi membutuhkan support atau bantuan dari orang lain atau teman atau tidak, Bu? Tentunya pasti ya Bu ya. Nanti saya pun akan meminta bantuan masukan dari kepala sekolah ataupun rekan guru yang lainnya yang sekiranya dapat membantu saya menemukan solusi bagaimana penanganan yang terbaik terhadap siswa tersebut. Baik Bu. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih Bu yang Bu Septi inginkan atau dapatkan? Melalui percakapan ini saya menjadi memiliki gambaran tentang bagaimana saya dapat memberikan penanganan terhadap pengupayaan perubahan positif siswa, kemudian dibantu tentunya nantinya dari umpan balik rekan guru lainnya yang sekiranya memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih, akan saya ambil langkah-langkah positifnya untuk dapat melakukan pendampingan bersama. Demikian Bu. Wah, saya jadi tidak sabar nih Bu menanti atau menunggu-nunggu cerita selanjutnya dari Bu Septi dalam upaya perubahan positif terhadap perilaku siswa yang kurang baik. Sepertinya kita cukupkan dulu ya Bu ya percakapan kita kali ini. Lain kali kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan dan sudah berkenan mendengarkan cerita saya serta membantu saya menemukan solusi atas kegundahan-kegundahan yang saya rasakan. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi dapat berjalan dengan lancar. Ya Bu, alhamdulillah. Nah setelah saya melakukan observasi terhadap kegiatan coaching ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri. Jadi gini, yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Ya Bu, di coaching kali ini ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur ELTA dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Ya, baik Bu Fitri, sudah berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah melakukan coachingnya dengan alur cerita ya Bu? Iya. Iya, sesuai dengan yang tadi saya amati. Juga ada beberapa catatan Bu Fitri. Tadi saya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, terus kemudian sudah mengidentifikasinya permasalahan yang ada pada coaching ya Bu Septi kan? Terus sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau aksi tindakan ya Bu. Iya Bu. Terus saya juga Bu Fitri juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya. Iya Bu. Iya, terus agar aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga sudah melihat percakapan Bu dengan coaching bahwa kehadiran penuhnya sudah didapat, mendengarkan aktif, dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Fitri ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa Bu Fitri. Apa yang sudah Ibu sampaikan dalam proses coaching ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, yang diberi kemudahan lagi dalam pembuatan coachingnya. Oh ya, satu lagi Bu Fitri, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching hari ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan ya Bu, yaitu saya ingin lebih memahami alur TIRTA lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi, seperti itu Bu. Luar biasa Bu Fitri.
Jadi Ibu akan mendalami alur tetanya ya, Iya. supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Fitri, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah diberi kesempatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Septi, hari ini saya sehat walafiat. Oke, hari ini suasananya sepertinya cetar membahana nih ya Bu ya. Iya. Iya. Betul, Nah, Bu. Bu Hati, hari ini saya dengar Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya, Bu? Iya Bu, betul. Iya. Baik, nanti di sini saat Ibu melakukan kegiatan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Ibu sampaikan. Selain itu, saya juga akan mengamati proses coaching ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga apakah sudah memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum melaksanakan observasi ini, saya juga ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dengan proses coaching ini? Potensi yang saya ingin kembangkan antara lain itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan satu lagi Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Ya. Kemudian indikator seperti apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini nanti? Indikator ketercapaiannya Bu, saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi dalam permasalahannya yang dihadapi ya Bu. Jadi coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang saya harus lakukan ya gitu, seperti itu Bu. Oke, baik. Sepertinya Ibu baik, sepertinya itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan proses coaching, dan semoga dalam melakukan coaching Ibu dapat mengingat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Hati. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah. Bu Fitri, ada yang mau dibicarakan? Kira-kira mau membicarakan masalah apa dengan saya? Iya Bu, memang saya ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Hati. Silahkan Bu Fitri. Ini loh Bu, saya itu ada beberapa kendala ya Bu dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pelajaran matematika Bu. Dalam pembelajaran matematika, saya ingin siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa adanya keluhan. Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa senang, nyaman, antusias, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan gitu Bu. Baik, berarti permasalahan Bu Fitri itu terkait rendahnya motivasi siswa ya Bu dalam pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika ya Bu Fitri ya? Iya betul sekali Bu, saya sangat sedih dengan rendahnya hasil belajar siswa saya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Iya Bu, saya berharap ya Bu, setelah saya berbicara atau ngobrol dengan Bu Hati ini, saya mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan saya Bu.
Oh, jadi Bu Fitri menginginkan adanya peningkatan hasil belajar siswa ya Bu ya. Menurut Bu Fitri nih, hasil belajar siswa yang diberi skala dari 1 sampai 10, di manakah posisi level hasil belajar siswa menurut Ibu? Kalau melihat kondisi sekarang ya Bu ya, sekarang itu berada pada skala 6 Bu, karena pembelajarannya belum maksimal Bu. Apa ada kemungkinan nih Bu bisa mencapai level 10? Saya sih optimis ya Bu, saya harus yakin bisa sampai ke level 10. Baik. Sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk melakukan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa? Saya sih harus melakukan perubahan metode, strategi, dan media pembelajaran dengan lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar siswanya itu bisa aktif ya Bu ya, antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas sehingga hasil belajar siswa tersebut itu meningkat seperti itu Bu. Baik, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif ya Bu ya, tentunya inovatif dan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, itu apa langkah-langkahnya Ibu? Salah satu upaya yang akan saya lakukan ya Bu, saya akan menggunakan metode snowball throwing, yaitu anak bisa mencoba pembelajaran yang dikemas dalam permainan dan medianya menggunakan PPT dan video dalam pembelajaran sehingga siswanya itu lebih antusias, lebih aktif, semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Kira-kira nih Bu Fitri, kira-kira butuh berapa lama sih untuk membuat rencana pembelajaran dan membuat media tersebut Bu Fitri? Kira-kira ya Bu ya, Kira-kira aja. Kira-kira butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyiapkan semuanya Bu, dari menyiapkan rencana pembelajaran dengan metode snowball throwing dan juga membuat media PPT serta videonya Bu. Apa sih yang Bu Fitri dapatkan pada sesi percakapan kali ini? Sesuai tidak dengan tujuan awal Bu Fitri? Iya Bu, yang saya rasakan ya Bu, saya dapatkan dari sesi ini yaitu solusi dari hambatan-hambatan pembelajaran saya, dan alhamdulillah sesuai dengan tujuan awal. Alhamdulillah Bu Fitri, kalau begitu. Baik, sekarang kita berada di sesi akhir ya Bu Fitri ya. Bagaimana sih perasaan Bu Fitri? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa plong, saya senang karena sudah menemukan solusi dari hambatan saya atau dari permasalahan saya ya Bu. Dan saya itu lebih bersemangat untuk segera mengimplementasikan solusi tersebut dalam pembelajaran di kelas saya. Dan tentunya saya sangat antusias Bu melihat perubahan baik nanti yang akan terjadi dalam pembelajaran menuju ke level 10 Bu. Luar biasa, amin ya Bu ya. Kira-kira 1 minggu lagi kita akan bertemu ya Bu Fitri ya. Saya mendengarkan keberhasilan Bu Fitri menuju level 10. Demikian harapan Bu Fitri ya. Iya. Baik Bu, semoga hasilnya nanti sesuai harapan ya Bu. Melalui percakapan kali ini saya dengan Bu Hati jadi memiliki gambaran Bu terhadap langkah-langkah yang akan saya nanti ambil, saya akan lakukan. Terima kasih ya Bu atas pencerahan yang telah Bu Hati berikan pada saya dan sudah mau mendengarkan cerita saya Bu. Sama-sama Bu Fitri, semoga Bu Fitri sukses dengan semua rencana yang nanti diakhiri dengan coaching ini. Kita akhiri dulu ya Bu Fitri ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Alhamdulillah Bu Hati sudah melakukan proses coachingnya dan sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silahkan Ya. Pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista ya Bu ya. Terus melakukan percakapan yang mengidentifikasi dengan menggali informasi
dari Koci tentunya ya Bu. Saya juga sudah menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Kemudian saya juga menggali dari Koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu. Iya. Nah, di sini sebagai observer saya juga melihat tadi Ibu Hati sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Ibu Hati sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana dan tindakan aksi apa yang harus dilakukan, dan juga Bu Hati sudah berhasil memunculkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, baik, tadi juga saya sudah melihat percakapan Ibu dengan Koci, dan Ibu sudah memenuhi prinsip coaching. Baik, tadi juga saya sudah melihat percakapan Ibu dengan Koci, dan Ibu sudah memenuhi prinsip coaching ya, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Hati, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Tentunya yang ingin saya kembangkan ya Bu, kompetensi, yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu Septi, seperti itu Bu. Oke, mantap Ibu. Makasih. Jadi Ibu akan mendalami alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya tentunya ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama Ibu.